Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-soliha? Semoga kalian sehat selalu ya. Ya, untuk di semester 2 ini kita akan belajar tematik lagi. Ya, kalian sudah ada bukunya kan? Kita sudah masuk di tema 5. Ya, di buku tema 5 ini kita akan belajar banyak hal. Tapi sebelum kita belajar di semester 2 ini, kita baca doa dulu ya. Kita baca doa bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita belajar hari ini bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya, untuk di tema 5 ini, di subtema 1, kita akan belajar tentang pengalamanku di rumah. Ya, karena ini masih pandemi, jadi kalian banyak ya menghabiskan waktu di rumah. Ya, di tema 5 ini, di subtema 1, kita akan belajar apa? Ya, ada bahasa Indonesia, PPKN, matematika, SBDP, dan PJOK. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, Usdani mau tanya, siapa yang masih ingat materi semester 1 kemarin tentang permintaan maaf? Ya, permintaan maaf dilakukan ketika kita melakukan kesalahan. Pernah nggak kalian melakukan kesalahan? Ya, pasti kalian pernah ya. Entah itu kalian lupa menaruh sepatu di rak sepatu, atau kalian lupa tidak mengerjakan PR. Pasti kan kalian melakukan kesalahan. Nah, kalau kalian melakukan kesalahan, berarti harus minta apa? Iya, benar sekali. Harus minta maaf. Minta maaf itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan, yang santun, nggak boleh kasar. Coba kita bikin kalimat ya, contoh untuk permintaan maaf. Semisal kalian itu lupa tidak menaruh sepatu di rak sepatu setelah sekolah. Nah, kalian berarti ngomong ke mamanya gimana? Ya, maaf ya mah, tadi adik lupa menaruh sepatunya gitu. Terus mama jawabnya apa kalau misalnya udah kalian minta maaf? Pasti jawabnya, iya mama maafkan. Kalau sudah dimaafkan, berarti kita harus mengucapkan, ya betul, terima kasih. Jadi kalian ketika melakukan kesalahan gak boleh lupa untuk meminta maaf. Dan ketika kalian sudah dimaafkan oleh orang tersebut, kalian harus mengucapkan terima kasih. Tadi materi permintaan maaf, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu puisi. Siapa yang tahu puisi? Ya, puisi itu yaitu karya sastra hasil dari ungkapan perasaan. Puisi itu menggunakan kata-kata yang indah dan berisi tentang berbagai hal. Semisal ada puisi tentang alam, tentang persahabatan, tentang orang tua. Nah, di puisi ini banyak macam-macamnya, tapi karena kalian masih SD, jadi kita akan belajar tentang puisi anak. Puisi anak itu apa, Us? Puisi anak yaitu puisi yang memang khusus untuk anak-anak. Jadi bisa temanya tentang persahabatan, tentang apa? Alam, dan tentang orang tua. Ciri-ciri puisi itu apa, Us? Ya, kalian bisa lihat di buku kalian. Ciri-ciri puisi itu banyak. Yang pertama, memiliki judul. Ya, puisi itu harus punya judul. Judulnya itu apa? Terus kemudian dibuat itu terdapat bait yang terdiri dari beberapa kalimat. Kemudian keteraturan bunyi vokal. Jadi memang harus teratur bunyi vokalnya dan menggunakan kata-kata yang indah. Ya, kalian bisa buka buku kalian di halaman 14 ini. Di sini ada contoh puisi. Nah, Usdani mau mencontohkan ya cara membaca puisi yang baik seperti apa. Di situ ada yang judulnya Mentari Pagi Hari. Saat pagi matahari mulai terbit, sinarnya terpancar ke desaku yang indah. Tanaman bersahutan bersiap menyambut pagi. Burung-burung berkicauan keluar dari sangkarnya. Nah, itu tadi contoh cara membaca puisi. Cara membaca puisi itu berbeda ya dengan kalian membaca buku. Ya, karena apa? Karena puisi ini harus menggunakan kata-kata yang indah. Kalian juga harus ada rimanya, ada iramanya. Nah,
itu tadi cara membaca puisi. Untuk selanjutnya di puisi itu ada rima dan ada irama. Rima itu apa ya, Us? Irama itu apa ya, Us? Bedanya apa? Ya, kalau rima itu persamaan bunyi dalam puisi. Sedangkan irama adalah pergantian tinggi rendahnya, panjang pendeknya, keras lembutnya ucapan. Jadi irama dan rima itu beda ya. Kalau irama itu kayak tadi naik turunnya, kerasnya, pelannya. Nah, jadi bacanya enggak terus lurus terus enggak. Jadi ada kadang naik, kadang turun kayak gitu ya. Ya, materi yang selanjutnya kita akan belajar matematika. Di matematika subtema 1 ini kita akan belajar tentang alat ukur panjang dan mengukur panjang benda. Kemarin kalian sudah dikasih tugas ya, untuk apa? Untuk mengukur sebuah benda. Kalian menggunakan apa kemarin? Ya, menggunakan penggaris. Panjang sebuah benda itu dapat diukur menggunakan penggaris, itu yang paling mudah. Satuan panjang benda ketika kita mengukur dengan menggunakan penggaris itu yaitu apa kemarin? Sentimeter atau biasanya kita singkat dengan cm. Terus alat ukur itu ada dua macam, ada alat ukur baku dan tidak baku. Di kelas 1 kemarin kita sudah pernah ya bahas materi ini. Ya, untuk alat ukur baku siapa yang masih ingat? Ya, ada penggaris, ada meteran, dan jangka sorong. Kalau penggaris itu satuannya tadi apa? Sentimeter. Tapi kalau bendanya itu panjang, kita menggunakannya meteran. Meteran seperti ini. Nah, meteran itu satuannya kita sebutnya meter. Nah, kalau disingkat jadinya M itu. Nah, terus untuk jangka sorong, apa itu jangka sorong, Us? Jangka sorong itu dapat digunakan untuk mengukur sisi luar dan sisi dalam benda serta kedalaman lubang. Jangka sorong ini biasanya hasilnya lebih akurat. Nah, kalian bisa lihat. Contohnya jangka sorong ini seperti ini. Nah, terus ada alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku itu apa aja, Us? Yang pertama, kita bisa menggunakan apa ini? Jengkal. Kemarin kita sudah coba ya. Coba kita mengukur ini. Nah, bolpen ini ada 1 jengkal. Nah, kalau begini berarti menggunakan jengkal. Terus apa lagi? Ada langkah kaki. Kemarin kita pernah ya, kita menghitung panjangnya ubin kelas menggunakan langkah kaki. Kemudian ada langkah kaki, setelah itu ada apa? Depa. Ya, kalau depa kalian begini, itu namanya depa. Dan ada hasta. Kalau hasta kalian menggunakan pergelangan tangan. Itu tadi macam-macam alat ukur. Tapi di materi ini kemarin kalian sudah mempraktekkan menggunakan alat ukur baku, yaitu menggunakan apa? Penggaris. Kalau penggaris satuannya sentimeter, kalau meteran satuannya meter. Nah, itu tadi di materi matematika kita sudah belajar ya cara mengukur benda seperti apa. Kita masuk di materi SBDP. Di SBDP ini kita akan belajar tentang nada lagu dan pola irama pada lagu. Nada lagu itu ada macam-macam. Ada namanya nada dan ada yang namanya birama. Itu beda ya. Kalau nada itu adalah tinggi rendahnya bunyi. Itu nada, tinggi dan rendahnya bunyi. Panjang pendek nada dapat dihitung dengan ketukan. Nah, dalam sebuah lagu terdapat tekanan nada. Tekanan nada itu bisa nadanya kuat dan nada rendah. Ketika nada itu tinggi, berarti tekanannya kuat. Ketika nada itu rendah, berarti tekanannya lemah. Terus apa itu birama? Birama itu jumlah ketukan pada lagu. Nah, kemarin ada berapa aja kalau ketukan? Ada 2/4, ada 3/4, dan ada 4/4. Nah, terus pola irama itu apa, Us? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Pada pola irama itu berjalan sesuai dengan birama atau sesuai dengan
ketukan. Di tema ini, subtema 1 ada lagu. Contoh lagu yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Burung Kakak Tua. Kalian bisa buka di halaman 10. Nah, di sini ada burung kakak tua. Oke, kita mulai ya. Kita belajar menyanyikan lagu Burung Kakak Tua bersama-sama. Yuk kita simak video ini. Ya, untuk materi di PPKN ini kita akan belajar tentang apa? Pengamalan Pancasila. Ya, kemarin kalian sudah menghafal lagi ya. Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Ya, bagus banget kalian kemarin masih hafal dengan Pancasila beserta lambangnya. Ya, untuk di PPKN ini yang pertama kita akan belajar pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, bunyinya apa? Ya, betul, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Apa aja sih pengamalannya? Yang pertama yaitu kita harus berdoa sebelum belajar. Gak cuma belajar aja, sebelum melakukan sesuatu kita harus membaca doa. Contoh, mau makan kita baca doa. Setelah makan kita baca doa. Mau masuk kamar mandi kita baca doa. Keluar kamar mandi juga baca doa. Sebelum kita tidur kita juga baca doa. Jadi karena ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita emang harus selalu mengingat Allah. Terus kemudian taat beribadah sesuai keyakinan. Karena kita orang Islam, berarti ibadah kita apa? Ya, betul, sholat. Nah, jangan lupa ya untuk sholat 5 waktu. Apa aja itu? Ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Agar kita menjadi orang Islam yang sempurna, kita harus menjaga sholat 5 waktu. Yang selanjutnya ada menghormati teman yang beribadah. Gimana caranya? Ketika ada teman kalian atau kakak kalian atau adik kalian, mama atau ayah sedang beribadah, sedang sholat, kalian tidak boleh mengganggu. Kalian harus menghormati ketika ada orang lain yang sedang beribadah. Ya, untuk yang selanjutnya ada pengamalan sila kedua Pancasila. Apa bunyinya? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Lambangnya rantai, benar sekali. Apa aja sih pengamalannya di sila kedua ini? Yang pertama yaitu membantu teman yang membutuhkan. Jadi ketika ada teman yang kesusahan, membutuhkan bantuan, kalian harus membantu semampu kalian, sebisa kalian. Yang kedua, memberi santunan kepada orang miskin. Contoh apa? Sedekah. Kalian bisa melakukan santunan, kalian bisa melakukan sedekah kepada orang lain. Karena dengan sedekah kita secara tidak langsung akan membuka rezeki untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Ketika ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya. Tapi karena sekarang sedang pandemi, kita bisa mengganti menjenguk itu dengan mendoakannya dari rumah. Nah, ketika setelah pandemi ada teman kalian yang sakit, kalian bisa menjenguknya seperti itu. Dan yang keempat yaitu peduli terhadap sesama makhluk Allah itu, makhluk hidup itu tidak hanya manusia. Ada apa? Ya, ada tumbuhan, ada
hewan. Apapun yang di dunia ini ciptaan Allah. Kita harus saling peduli. Kita harus peduli sama hewan, kita harus peduli dengan lingkungan sekitar. Boleh nggak kita merusak tanaman? Nggak boleh. Boleh nggak kita menyia-nyiakan hewan? Nggak boleh. Kita harus merawatnya dan menjaganya. Lalu selanjutnya ada pengamalan sila ketiga Pancasila. Apa bunyinya? Ya, Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Apa aja sih pengamalannya? Yang pertama yaitu saling berbagi dan menolong. Sama ya, kita nggak boleh pelit jadi orang. Kita harus saling berbagi. Boleh loh berbagi ke adik, ke kakak, ke teman. Boleh banget. Ke ayah, ke mama boleh. Kemudian menciptakan kerukunan. Apa itu kerukunan? Kita nggak boleh saling bermusuhan dengan siapapun. Dengan teman, dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua. Nggak boleh ya, kita harus rukun. Seperti tadi, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus wajib minta maaf agar tercipta suasana kehidupan yang rukun. Kemudian menjaga persatuan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tidak memaksakan kehendak. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita itu apa? Ya harus apa? Tidak boleh memaksakan kehendak. Dan yang terakhir yaitu saling menyayangi dan menolong. Karena kita sebagai makhluk sosial, apa itu? Ya, kita tidak bisa hidup sendiri, jadi kita harus saling menyayangi dan saling menolong karena kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Karena kita makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, materi yang terakhir yaitu kita akan belajar PJOK. Di PJOK ini kita akan belajar tentang gerakan bertumpu pada tangan dan gerakan bergantung. Ya, gerakan bertumpu pada tangan yaitu gerakan ini memiliki tujuan untuk melatih kekuatan otot lengan dan menjaga kebugaran tubuh ya. Contohnya ada di sini. Ini yaitu contoh gerakan bertumpu pada tangan. Yang selanjutnya ada gerakan bergantung. Ya, kalian bisa ya bergantung itu di mana aja, bisa di pohon, bisa di kayu kayak gitu, di tiang bisa kalian bergantung. Gerakan bergantung itu manfaatnya untuk melatih kekuatan otot lengan, sama ya fungsinya. Nah, kalian bisa lihat contoh di sini. Nah, itu adalah contoh-contoh gerakan bergantung. Di PJOK ini kalian nanti bisa mempraktekkan bagaimana cara gerakan bertumpu pada tangan dan gerakan bergantung. Nah, itu tadi pelajaran kita di subtema 1. Kita tadi sudah belajar apa? Materi bahasa Indonesia, matematika, PPKN, SBDP, PJOK. Kita sudah membahasnya ya di subtema 1 ini. Ya, karena ini masih pandemi, jadi kalian harus tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Jangan lupa berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar lagi di sekolahan. Ya, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, mari kita baca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.